Bularas tinggal di sebuah rumah besar, bercat putih gading. Rumah itu terletak di ujung perumahan yang sudah lama tidak ramai. Ia adalah seorang janda dari seorang lurah yang meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung. Sejak saat itu, hidupnya menjadi lebih sunyi. Meskipun ia memiliki segalanya, kendaraan, aset, dan sebuah usaha perhiasan yang cukup terkenal di kota kecil itu, Bularas tak pernah benar-benar merasa utuh lagi. Ia dikenal masyarakat sebagai wanita yang sopan, lembut dalam bicara, dan sangat menjaga sikap. Tapi juga tertutup. Ia jarang terlihat hadir di acara warga. Kalaupun datang, ia lebih banyak duduk diam, memberi senyum seperlunya, lalu pulang lebih dulu. Tidak banyak yang tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan atau rasakan. Untuk mengurus rumahnya yang besar, Bularas mempekerjakan 1 orang pembantu paruh waktu. Tapi untuk urusan lain, seperti belanja, mengantar ke kantor perhiasan, atau sekadar menemani saat servis mobil, ia sering meminta bantuan seorang pemuda tetangga, Bayu. Bayu adalah pemuda berusia akhir 20-an. Ia tinggal di rumah kecil bersama ibunya, yang juga sudah lama menjanda. Hidup mereka sederhana. Kadang harus menunda bayar listrik, atau memilih antara beli beras, atau bayar utang. Tapi Bayu tidak pernah mengeluh. Ia dikenal warga sebagai anak yang sopan, tidak banyak bicara, dan selalu bisa diandalkan kalau dimintai tolong. Sudah hampir 2 tahun Bayu membantu Bularas. Ia bukan karyawan tetap, tapi selalu bersedia datang kalau dipanggil. Entah untuk membantu membawakan belanjaan, membersihkan garasi, atau mengantar Bularas keluar kota jika sopir langganannya sedang tidak bisa. Dalam 2 tahun itu, Bayu tak pernah sekalipun melampaui batas. Ia menjaga sikap, berbicara seperlunya, dan tidak pernah bertanya lebih dari yang wajar. Awalnya, hubungan mereka seperti hubungan ibu dan pekerja sambilan. Kaku dan formal, tapi perlahan, sesuatu berubah tanpa mereka sadari. Suatu hari, saat mobil Bularas mogok di tengah jalan menuju toko perhiasannya, Bayu datang menjemput. Cuaca sangat panas, dan wajah Bularas tampak lelah. Bayu membawakan air mineral dingin yang ia beli di warung terdekat. Tanpa banyak bicara, ia menyodorkannya ke Bularas. Hanya itu. Tapi sejak hari itu, ada sesuatu yang mulai lunak dalam hati Bularas. Ia mulai merasa lebih tenang jika Bayu yang mengantar. Ia mulai nyaman berada di dekatnya, bukan karena apa yang Bayu katakan, tapi justru karena ketulusannya yang tak bersuara. Ia tidak pernah mencari perhatian, tidak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan Bularas untuk pamer atau menuntut. Ia hanya hadir, membantu, dan pulang seperti biasa. Kadang hanya dibayar dengan sekotak makan siang atau sekadar ucapan terima kasih. Di mata warga, Bayu hanya anak tetangga yang sering disuruh-suruh Bularas, tidak penting, tidak istimewa. Tapi di mata Bularas, perlahan, Bayu menjadi seseorang yang ia cari ketika hari terasa berat. Seseorang yang kehadirannya tidak membuat bising, tapi membuat hati terasa lebih ringan. Pagi-pagi, ketika Bularas duduk sendirian di beranda sambil minum teh, ia mulai berharap Bayu lewat. Kadang, ia bahkan sengaja menyuruh pembantunya menanyakan apakah Bayu bisa membantu hari itu. Padahal sebenarnya tidak ada yang terlalu penting. Bagi Bayu sendiri, ia tidak pernah berpikir terlalu jauh. Ia menghormati Bularas, bukan hanya karena status sosialnya, tapi karena Bularas adalah perempuan yang kuat, rapi, dan tidak rewel. Bayu tahu diri, ia sadar siapa dirinya, tapi ia tidak bisa mengelak bahwa di balik sikap hormat itu, ada rasa nyaman yang mulai tumbuh, diam-diam. Hari itu, langit agak mendung ketika Bayu datang ke rumah Bularas. Ia dipanggil untuk membantu memperbaiki keran air yang bocor di dapur belakang. Bukan pekerjaan yang sulit, tapi bagi Bularas, lebih mudah meminta Bayu daripada harus menunggu tukang datang. Lagi pula, entah sejak kapan, ia merasa lebih senang jika Bayu yang datang ke rumah. Selesai memperbaiki keran, Bayu diminta duduk di beranda. Bularas menyodorkan secangkir teh dan sepiring kue basah. Biasanya, setelah pekerjaan selesai, Bayu akan langsung pamit. Tapi kali ini, Bularas berkata, "Duduklah dulu yuk, cuaca mendung begini, enak minum teh hangat." Bayu ragu sejenak, tapi akhirnya duduk. Diam-diam, ia menikmati momen itu. Mereka hanya duduk, memandangi halaman yang basah karena gerimis semalam. Tak banyak kata, tapi keheningan itu terasa nyaman.
Seperti dua orang yang tak butuh alasan untuk berada di tempat yang sama. Hari-hari berikutnya, momen seperti itu makin sering terjadi. Suatu sore, Bularas mengajak Bayu menemaninya belanja ke pasar bunga. Ia ingin mengganti pot-pot lama di tamannya. Di mobil, Bularas mulai lebih banyak bercerita tentang tanaman kesukaannya, tentang almarhum suaminya yang dulu tak suka bau bunga melati, sampai tentang anaknya, Nadia, yang sedang kuliah di luar negeri. Dulu aku sering ke pasar bunga sendirian, tapi sekarang, entah kenapa, aku lebih suka kalau kamu ikut, kata Bularas sambil membenahi jilbabnya di kaca spion. Bayu tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Ada rasa hangat di dadanya yang sulit dijelaskan. Pernah juga, suatu malam, listrik rumah Bularas tiba-tiba padam karena korsleting kecil. Bularas panik dan tanpa pikir panjang langsung menelpon Bayu. Bayu datang dengan cepat membawa senter dan peralatan. Ia memperbaiki sekring tanpa banyak bicara. Setelah selesai, Bularas menyodorkan makanan hangat yang baru saja dimasaknya. Kamu belum makan kan? Tanya. Bayu menatap wajah Bularas yang terlihat tenang, namun jelas sedang menunggu jawaban. Belum, Bu. Makan di sini saja ya, malam ini sepi sekali. Bayu duduk di meja makan, agak kikuk, tapi tidak menolak. Mereka makan bersama. Suara sendok dan piring menjadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Tapi suasana tidak terasa kaku. Justru sebaliknya, ada ketenangan yang membuat Bayu lupa kalau ia seharusnya merasa canggung. Semakin hari, Bayu mulai melihat sisi lain dari Bularas. Ia ternyata bisa tertawa lepas ketika bercerita tentang masa mudanya. Bisa cerewet saat membahas acara TV yang ia tonton. Bisa bersedih tiba-tiba ketika membahas suaminya. Ada sesuatu yang manusiawi dari Bularas yang selama ini tersembunyi di balik sikap anggun dan tertutupnya. Sementara itu, di dalam diri Bayu sendiri, mulai tumbuh sesuatu yang sulit ia beri nama. Ia tahu ia menghormati Bularas, tapi rasa itu kini bercampur dengan kekaguman. Ia mulai menunggu panggilan dari Bularas, mulai menebak-nebak apakah hari itu akan diminta datang. Mulai memperhatikan lebih dalam suara Bularas saat bicara, cara ia berjalan, bahkan cara ia menyebut namanya, Yu, dengan intonasi yang pelan tapi hangat. Bayu mulai bingung, ini bukan hanya soal pekerjaan lagi, bukan hanya soal membetulkan keran, atau mengantar ke pasar. Ada getar halus yang menyelinap di sela kebersamaan mereka. Tapi Bayu takut memberi makna lebih. Ia bukan siapa-siapa, dan Bularas tetaplah Bularas. Wanita terhormat yang namanya dijaga baik oleh warga. Ibu dari seorang mahasiswi luar negeri, pemilik usaha besar. Ia takut jika hatinya salah arah. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin ia sadar bahwa perasaan itu ada. Dan tanpa mereka sadari, kenyamanan yang semula sederhana telah berubah menjadi kebutuhan. Sebuah kehadiran yang dicari, bukan karena tugas, tapi karena ingin. Hari itu, Bularas duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya cukup lama. Wajahnya terlihat ragu, tapi akhirnya, ia mengetik pesan singkat. Yu, kalau kamu tidak sibuk minggu ini, bisa temani saya ke Bali sebentar? Hanya 3 hari, saya butuh istirahat, dan ada beberapa urusan kerja juga. Bayu sempat terdiam membaca pesan itu. Ia membacanya 2 kali, mencoba mencari makna tersembunyi. Tapi karena tidak ada nada aneh di pesan itu, ia menjawab seperti biasa. Siap, Bu. Saya ikut saja jadwal Ibu. 2 hari kemudian, mereka berangkat pagi-pagi dari bandara kecil di kota. Perjalanan ke Bali terasa cepat. Bularas memilih penginapan yang tenang, jauh dari pusat keramaian. Katanya, ia ingin benar-benar diam sejenak dari rutinitas. Bukan hotel mewah, tapi cukup nyaman. Ada taman kecil, suara ombak dari kejauhan, dan udara sore yang bersih. Hari pertama dihabiskan dengan berjalan santai di sekitar villa, dan makan malam sederhana di restoran tepi pantai. Bularas terlihat jauh lebih rileks dibanding biasanya. Ia tidak memakai busana resmi, hanya mengenakan gamis santai dan sandal jepit. Rambutnya tidak disanggul, hanya diikat pelan. Bayu melihat sosok Bularas yang lain lebih ringan, lebih hidup. Hari kedua, mereka mencoba naik ATV ke arah perbukitan. Bularas sempat ragu, tapi akhirnya tertawa ketika roda kendaraan itu tersangkut di lumpur.
Bayu yang mengemudi sempat menoleh ke belakang dan melihat wajah Bularas yang penuh tawa yang tidak dibuat-buat. Itu pertama kalinya Bayu melihat Bularas seperti itu bebas. Malamnya, mereka makan malam di halaman belakang villa. Lampu-lampu kecil menggantung di antara pepohonan. Suasana tenang. Makanan sederhana tersaji di meja kayu. Setelah beberapa suap, obrolan mulai mengalir. "Aku sudah lama tidak merasa seperti ini," kata Bularas pelan, menatap gelas tehnya yang sudah mulai mendingin. "Seperti apa, Bu?" tanya Bayu hati-hati. "Seperti manusia biasa, bukan ibu lurah, bukan pemilik toko, cuma perempuan yang ingin duduk tenang dan bicara tanpa dibatasi status." Bayu kata-kata itu sederhana, tapi ia paham betul maknanya. Lalu, suara Bularas makin pelan. Ia seperti berbicara dari hati, bukan lagi dari peran sosial. "Kamu tahu, Yu, sejak suamiku meninggal, aku tidak pernah benar-benar merasa hidup. Banyak orang datang, banyak urusan kerja, tapi tidak ada yang membuatku merasa ada, kecuali kamu." Bayu tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah Bularas yang diterangi lampu kecil dari sisi meja. Wajah itu tampak jujur. Tidak sedang mencari simpati, hanya ingin didengar. "Maaf kalau saya kadang terlalu dekat, Bu," ucap Bayu perlahan. "Saya takut jadi bahan omongan orang." Bularas tersenyum. "Sudah biasa aku jadi bahan omongan, Yu. Tapi yang aku tahu, kamu satu-satunya orang yang selalu datang tanpa pamrih." Hening beberapa saat. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon kamarnya, menatap langit gelap di atas pantai. Ada rasa yang tumbuh dan mulai tak bisa ditekan. Bukan karena Bularas memanjakannya, bukan karena harta atau status, tapi karena di balik semua yang dimiliki Bularas, ternyata ada hati yang sepi. Dan Bayu ada di sana, menyaksikannya dari dekat. Namun ia juga sadar, perasaan ini berbahaya. Ia tahu betul batasnya. Ia hanya pemuda biasa. Tidak ada yang istimewa. Ia tidak punya hak merasa terlalu dekat. Tapi bagaimana cara menjauh kalau setiap kata, setiap momen bersama Bularas justru membuatnya ingin tinggal? Keesokan paginya, mereka tidak banyak bicara, tapi ada perubahan. Cara mereka saling menatap, cara mereka berjalan beriringan menuju mobil, semua menjadi lebih hati-hati, tapi juga lebih dekat. Liburan itu seharusnya hanya sekadar pelepasan lelah. Tapi bagi Bayu, itu menjadi titik di mana hatinya mulai melibatkan diri. Bukan sekadar membantu atau menemani, tapi merasakan. Dan bagi Bularas, liburan itu menjadi pengakuan diam, bahwa ia masih punya harapan untuk merasa hidup. Dan orang yang membuatnya merasa begitu, bukan dari dunia yang sama dengannya. Sepulang dari Bali, suasana hati Bularas tampak berbeda. Bukan ceria berlebihan, tapi lebih ringan, lebih sering tersenyum, lebih tenang saat bicara. Seolah ada ruang di dalam dirinya yang selama ini kosong, kini mulai terisi kembali. Sementara Bayu, ia justru semakin sulit tidur. Pikiran-pikiran yang sebelumnya bisa ia kendalikan, kini tak lagi jinak. Bukan karena apa yang terjadi di Bali, tapi karena apa yang tak sempat dikatakan di sana. Beberapa hari setelah mereka pulang, Bayu datang ke rumah Bularas untuk membantu memindahkan beberapa pot bunga ke halaman depan. Pekerjaan selesai menjelang maghrib. Seperti biasa, Bayu hendak pamit pulang, tapi Bularas memanggilnya kembali. "Yu, kalau kamu tidak buru-buru pulang, temani saya sebentar di teras belakang ya." Bayu sempat ragu, tapi mengangguk. Ia mengikuti Bularas ke belakang rumah, tempat mereka sering duduk diam bersama. Malam itu, Bularas mulai bercerita banyak hal. Tentang masa mudanya yang tidak pernah jauh dari tuntutan, tentang pernikahan yang baik tapi kaku, tentang peran sosial yang sering membuatnya lupa menjadi manusia biasa. Bayu hanya mendengarkan. Ia tak tahu harus menjawab apa, tapi dari sorot mata Bularas, tampak jelas bahwa ia tidak butuh jawaban. Ia hanya ingin seseorang mendengarkannya, tanpa menilai. Kebiasaan itu berlanjut. Setiap beberapa malam sekali, Bularas akan mengirim pesan singkat. "Kalau kamu tidak sibuk, datanglah sebentar, saya sedang ingin ngobrol." Bayu datang, duduk, menyeduh teh, dan mereka bicara, atau hanya duduk dalam diam, menikmati angin malam, dan suara serangga. Pelan-pelan,
Sesuatu tumbuh di antara mereka, bukan ucapan cinta, bukan pelukan atau sentuhan, tapi perhatian yang terasa berbeda, lebih hangat, lebih dalam, lebih sering diam, tapi penuh makna. Di pagi-pagi tertentu, Bularas mulai menyiapkan sarapan untuk Bayu. Kadang hanya sepiring nasi goreng sederhana, kadang hanya roti panggang dan kopi hitam. Tapi caranya menyajikan memanggil Bayu untuk duduk, menuangkan teh ke cangkir, memastikan dia makan, cukup meninggalkan kesan yang tak biasa. "Sudah lama saya tidak menyiapkan makanan untuk orang lain," katanya suatu pagi. "Rasanya seperti hidup saya kembali punya ritme." Bayu tak berani menatap langsung, tapi hatinya menghangat, lalu bimbang lalu takut. Karena perhatian Bularas semakin nyata, ia mulai membelikan Bayu baju baru. Bukan yang mahal, tapi rapi. Beberapa kali bahkan memintanya untuk mencobanya langsung. "Aku beli ini karena kupikir kamu cocok pakai warna biru tua," kata Bularas sambil menatapnya lekat. "Warna ini membuatmu kelihatan lebih dewasa." Bayu hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini masih dalam batas kewajaran antara seorang majikan dan orang yang sering membantunya? Suatu sore, Bularas mengatakan bahwa ia telah menyiapkan kamar kosong di dalam rumah utama. "Biar kamu tidak perlu bolak-balik ke rumahmu yang kecil itu kalau sedang banyak bantuanku," katanya. Bayu tersiket. Kamar di dalam rumah utama? Ia tahu itu bukan sekadar soal kenyamanan. Itu adalah undangan untuk berada lebih dekat, secara fisik dan mungkin secara emosional. Ia mencoba bersikap biasa, tapi malam itu, ia duduk lama di depan rumahnya sendiri, memandangi sepatu yang ia taruh di tangga, mendengar suara motor di kejauhan. Hatinya gamang. Ia tidak bodoh. Ia tahu arah hubungan ini sedang menuju sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Ia merasa spesial, terlalu spesial, tapi justru karena itu, ia takut. Ia takut melukai Bularas dengan kehadirannya yang dianggap terlalu jauh. Ia takut mengecewakan orang-orang yang telah lama menghormatinya sebagai pemuda sederhana. Ia juga takut bahwa semua ini hanya perasaan sesaat, hanya pelarian Bularas dari kesepian panjangnya. Namun setiap kali ia ingin menjauh, wajah Bularas selalu terbayang. Dan setiap kali ia ingin menolak semua ini, hatinya justru mengingatkan bahwa ia sudah terlambat untuk tidak peduli. Hubungan mereka tak lagi sama, tapi belum ada kata yang diucap. Hanya jeda-jeda penuh makna yang semakin sulit disangkal. Malam itu, angin bertiup lebih pelan dari biasanya. Suara dedaunan di halaman belakang seperti bisikan yang datang dari kejauhan. Di teras rumah, lampu gantung kecil menyala remang, menyinari 2 cangkir teh yang sudah mulai kehilangan hangatnya. Bularas duduk di kursi rotan tua, mengenakan kardigan abu-abu tipis yang membuat wajahnya tampak lebih lembut dalam cahaya temaram. Bayu duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk mendengar helaan napas halus yang sesekali terdengar dari arah wanita itu. Sudah hampir 1 jam mereka di sana, tanpa banyak kata, hanya diam, seperti biasa. Tapi malam ini, diamnya terasa lain, bukan hening yang nyaman, melainkan hening yang menanti. "Aku mulai terbiasa, kamu ada di rumah ini, Yu," ucap Bularas pelan, memecah sepi tanpa menoleh. Bayu menoleh sedikit, tapi tak bicara. Ia menunggu lanjutannya. "Bukan karena kamu banyak bantu, bukan karena kamu ringan tangan, tapi karena, entah kenapa, kamu membuat aku merasa tidak sendirian." Bayu menandok, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, tapi wajahnya tetap tenang. Bularas mengambil napas perlahan, lalu melanjutkan. "Kadang aku berpikir, mungkin aku ini terlalu manja. Tapi bukan itu, bukan soal kenyamanan. Aku bukan butuh pembantu, Yu. Aku butuh seseorang yang benar-benar hadir, yang bisa duduk diam bersamaku seperti ini, tanpa harus berpura-pura, seperti kamu." Kata-kata itu jatuh perlahan, tapi terasa seperti gemuruh di dalam dada Bayu. Ia tak langsung menjawab, tangannya menggenggam cangkir teh, tapi tidak mengangkatnya. Ia hanya menatap permukaan minuman yang sudah mulai dingin, seperti mencari jawaban di dalamnya. Hatinya bergolak. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar hubungan antara 2 orang yang sering bertemu karena urusan rumah. Ini bukan lagi rasa iba atau sekadar perhatian biasa. Ini sudah menyentuh sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi.
tapi mulutnya tetap diam. Bularas menatap Bayu lama, tatapan yang tidak menuntut, tapi juga tidak menyembunyikan apapun. Aku tahu ini mungkin tidak biasa, katanya tenang. Tapi aku juga tidak bisa terus berpura-pura bahwa semua ini hanya kebetulan. Kamu bukan cuma anak muda yang sering kuberi tugas. Kamu lebih dari itu, Yu. Bayu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya bertemu mata Bularas. Untuk pertama kalinya, mereka saling menatap tanpa perlu berkata apa-apa. Di sana, ada ketulusan, ada rasa takut, dan ada rasa yang akhirnya diberi ruang untuk diakui. Saya nggak tahu harus bilang apa, Bu, ucap Bayu akhirnya. Suaranya rendah, pelan. Saya cuma takut kalau semua ini membuat ibu susah. Bularas tersenyum kecil. Aku sudah cukup lama hidup dalam aturan, dalam kehati-hatian, tapi hidup yang penuh kehati-hatian juga membuatku kehilangan banyak hal. Bayu menelan ludah. Malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi ada kelegaan aneh di dalamnya, seperti pintu yang selama ini tertutup rapat, kini terbuka sedikit demi sedikit. Kalau boleh jujur, lanjut Bayu pelan, saya juga nggak lagi merasa seperti dulu. Rasanya, saya juga berubah, tapi saya masih bingung. Ini apa? Dan saya takut salah menafsirkan. Kamu nggak salah, Yu, jawab Bularas cepat. Justru karena kamu hati-hati, aku tahu kamu tulus. Keduanya kembali diam. Tapi bukan diam yang canggung, melainkan diam yang saling mengerti. Malam itu, tak ada kalimat cinta yang diucapkan secara langsung. Tak ada janji atau kata-kata manis. Tapi dalam pengakuan sederhana itu, hubungan mereka berubah. Tidak lagi sekadar perhatian diam-diam, tidak lagi sekadar rasa kasihan atau penghormatan. Itu adalah malam di mana mereka berdua tahu tanpa harus berkata banyak bahwa hati mereka sudah mulai menyatu, dalam sepi, dalam keheningan, dan dalam pengakuan yang menggetarkan jiwa. Kedatangan Nadia ke rumah itu bukanlah hal yang direncanakan. Ia pulang lebih cepat dari rencana kuliahnya di Melbourne karena ingin memberi kejutan kecil pada ibunya. Ia rindu suasana rumah, aroma masakan pembantu lama, dan tentu saja wajah sang ibu yang selalu tampak kuat meski sendiri. Namun begitu kakinya menjejakkan tanah di halaman depan, matanya langsung tertumbuk pada sosok yang sudah sangat dikenalnya. Bayu. Bukan soal Bayu yang ada di rumah, itu bukan hal baru. Tapi caranya duduk di beranda, dengan secangkir teh di hadapan, dan tertawa kecil mendengarkan cerita ibunya itu, yang membuat dada Nadia mendadak terasa sesak. Terlalu santai, terlalu akrab, terlalu salah tempo. Malamnya, setelah pembantu dan Bayu pulang, Nadia menyusul ibunya ke ruang belakang. Ia berdiri di ambang pintu, bersandar dengan tangan bersilang di dada. Ibu, kelihatan sangat nyaman akhir-akhir ini, ucap Nadia datar. Bularas menoleh sebentar, tersenyum tenang. Kamu perhatikan? Ya, iya, ibu memang merasa lebih damai belakangan ini. Karena Bayu, pertanyaan itu bukan lagi pertanyaan, lebih mirip gugatan. Suara Nadia pelan, tapi dingin. Ibu menjadikan dia, apa? Lanjutnya, pengganti ayah? Bularas menghela napas, lalu berdiri perlahan dari kursinya. Cidak merah, tidak membela diri tergesa-gesa. Nad, ibu tidak pernah ingin menggantikan siapapun, katanya tenang. Tapi hidup tidak berhenti hanya karena seseorang sudah pergi. Dan ayahmu pun tahu itu. Nadia melangkah lebih dekat. Matanya mulai memerah, tapi nadanya tetap kuat. Ibu bisa memilih siapapun, tapi kenapa Bayu? Dia bahkan bukan dari dunia yang sama dengan kita. Ibu itu siapa, Bu? Nama besar, posisi, harga diri. Masa semuanya jatuh begitu saja, hanya karena dia baik dan bisa dengar curhatan? Bularas menatap anaknya lama, kemudian berkata dengan suara yang sangat pelan tapi tegas. Cinta bukan soal selevel atau tidak, Nat. Bukan soal gelar atau latar belakang, tapi soal siapa yang mampu membuat kita merasa hidup lagi. Kata-kata itu menggantung di udara, menampar dengan halus, tapi dalam. Nadia menunduk sejenak, lalu berbalik cepat, menyeka air mata yang mulai tumpah. Saya nggak sanggup lihat ini, ucapnya sebelum melangkah pergi ke kamarnya, membiarkan percakapan menggantung tak terselesaikan. Keesokan harinya, Bayu datang seperti biasa,
untuk membantu membawa barang dari mobil ke gudang. Tapi wajahnya tampak ragu, langkahnya berat. Nadia menunggu di depan pintu, tidak marah, tapi matanya tajam. "Bayu?" katanya, memanggil dengan nada dingin. "Bisa bicara sebentar?" Bayu mengangguk. Ia tahu ini akan datang. Mereka bicara di sudut taman, tempat biasa Bayu memangkas rumput. Suasananya sepi, hanya terdengar suara dedaunan bergesekan ditiup angin. "Saya nggak tahu apa yang kamu harapkan dari hubungan ini," kata Nadia, langsung pada inti. "Tapi saya minta satu hal, jangan ambil yang bukan milikmu." Bayu mengangkat kepala, menatap Nadia lama. Tidak menjawab, tidak membela diri. Ia hanya menarik napas pelan, lalu mengangguk pelan, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Bayu tidak datang ke rumah Bularas, tidak membalas pesan, tidak menjawab telepon. Ia hanya duduk di kamar kecilnya yang sempit, memandangi foto ibunya yang sudah tiada, sambil merenung. Bukan karena ucapan Nadia saja, tapi karena ia tahu, perasaannya sudah membawa banyak kegaduhan. Ia takut menjadi penyebab retaknya hubungan ibu dan anak. Dan yang paling ia takutkan adalah jika dirinya menjadi alasan Bularas kehilangan segalanya yang sudah ia bangun seumur hidup. Beberapa hari setelah itu, rumah Bularas terasa kembali sepi. Tidak ada suara motor Bayu yang biasanya terdengar pagi-pagi. Tidak ada tangan yang sigap membetulkan tanaman yang mulai layu. Tidak ada percakapan tenang di malam hari. Bularas berdiri di jendela belakang, memandangi bangku kayu yang kosong di teras. Hatinya kosong, tapi ia tahu, Bayu menjauh, bukan karena tak peduli, tapi karena terlalu peduli. Dan itu justru membuat hatinya makin hancur. Hari-hari berlalu tanpa suara dari Bayu. Rumah Bularas kembali menjadi bangunan megah yang sunyi, dipenuhi cahaya lampu gantung dan meja makan panjang yang jarang terpakai. Tak ada percakapan malam. Tak ada tawa lirih dari sudut taman, yang ada hanya keheningan dan kerinduan yang tumbuh diam-diam. Pada akhirnya, Bularas menyadari satu hal. Ia tak ingin membiarkan cinta ini lewat begitu saja. Ia tidak muda lagi, dan ia tahu, hidup tak selalu memberi kesempatan kedua. Pagi itu, tanpa membawa siapapun, ia melangkah sendiri ke rumah Bayu. Rumah itu kecil. Pintu kayunya sedikit terkelupas, tapi di mata Bularas, tempat itu menyimpan kejujuran yang tak bisa ia temukan di istana manapun. Ketika Bayu membukakan pintu, ia sempat terkejut melihat wanita itu berdiri di ambang, mengenakan kerudung tipis dan baju sederhana, tanpa riasan, tanpa perisai. Aku ingin bicara, Yu. Bukan sebagai orang yang kau bantu, tapi sebagai aku yang merasa kehilangan kamu." Bayu menandak ia, tampak letih. Ada kantung mata yang dalam, dan wajahnya lebih kurus. Bularas melangkah masuk. Tak banyak basa-basi. Ia duduk di bangku kayu tua, yang biasa dipakai tamu. "Aku mencintaimu, Yu," ucapnya pelan. "Tapi pasti, bukan karena kamu dekat. Bukan karena kamu selalu ada. Tapi karena kamu satu-satunya yang jujur padaku, yang membuatku merasa hidup, bukan dihormati." Bayu berdiri kaku. Ia menatap lantai, napasnya berat. Saya takut, Bu." Suaranya bergetar. "Takut bikin ibu susah, takut merusak nama baik, takut jadi alasan anak ibu menjauh." "Iya," potong Bularas, "saya juga takut, tapi kalau ketulusan harus disembunyikan, hanya karena orang lain tak bisa menerimanya, maka apa arti hidup ini?" Bayu menatap Bularas lama. Kali ini, tanpa menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya mencintai ibu, tapi saya tidak tahu bagaimana melindungi ibu dari cemoohan. Kamu tak perlu melindungiku dari dunia, Yu. Cukup berdiri di sampingku. Itu sudah cukup." Kabar hubungan mereka cepat menyebar. Beberapa kerabat mengernyitkan dahi. Sebagian tetangga mulai membisikkan hal-hal yang tidak ramah. Tapi Bularas tetap berdiri teguh. Ia tak memberi penjelasan panjang. Ia hanya mengatakan satu hal setiap kali orang bertanya. "Saya sudah hidup cukup lama untuk tahu mana yang cinta, mana yang cuma topeng." Nadia, yang semula menolak, akhirnya membaca ulang pesan WhatsApp lama dari Bayu yang dikirim saat ia mundur. Isinya sederhana, penuh permintaan maaf, dan satu kalimat di akhir yang membuat Nadia meneteskan air mata. "Kalau saya bisa memilih,
Saya akan tetap jadi orang yang menjaga jarak. Tapi hati kadang tidak tahu batas. Saya hanya ingin ibu kamu bahagia, meski bukan dengan saya. Setelah membaca itu, Nadia datang sendiri ke kamar ibunya. Ia memeluk Bularas lama, tanpa kata. Kalau itu memang membuat ibu bahagia, saya akan belajar menerima. Pernikahan mereka diadakan sederhana, hanya di halaman belakang rumah. Dihiasi lampu-lampu kecil dan kursi rotan yang ditata melingkar. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar. Tapi setiap yang hadir tahu, hari itu adalah hari yang penuh makna. Bayu mengenakan kemeja putih sederhana, Bularas tampil anggun dalam kebaya warna krem. Senyum mereka bukan senyum dua orang yang sedang pamer bahagia, tapi senyum dua jiwa yang saling menemukan rumah di tempat yang tak diduga. Beberapa tamu menahan haru, terutama saat Bayu menggenggam tangan Bularas dan menatap matanya dalam-dalam, seolah ingin berkata, "Terima kasih, sudah percaya padaku." Sore harinya, setelah semua tamu pulang, mereka duduk di taman belakang, di bangku kayu tempat dulu mereka biasa diam bersama. Sekarang, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan, tak ada yang perlu dijelaskan. Bularas tertawa pelan, melihat Bayu berusaha menggoda seekor kucing liar yang lewat. Bayu tertawa juga, matanya penuh cahaya. Di sanalah akhir cerita ini. Bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan kejutan besar, tapi dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang tahu bahwa cinta sejati tumbuh bukan dari status, tapi dari ketulusan yang tak pernah meminta balasan.